bagi kita semua. Perkenalkan, saya Suci Naviasari dari perwakilan kelompok 9 sebagai pemateri pertama. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang kombinasi yang merupakan bagian dari pembahasan dalam mata kuliah statistik. Sebelum kita masuk ke inti materi, penting bagi kita untuk mengetahui perbedaan antara permutasi, materi sebelumnya, dan kombinasi. Permutasi adalah susunan objek di mana urutan sangat diperhatikan. Jadi, jika A, B, C dianggap berbeda dari C, B, A. Sedangkan pada kombinasi, susunan objek, urutan tidak penting. Jadi, A, B, C dianggap sama dengan C, B, A. Jadi, jika kalian diminta memilih beberapa orang dari sebuah kelompok tanpa peduli urutannya, maka itu adalah kombinasi. Slide selanjutnya yaitu pengertian kombinasi. Kombinasi adalah susunan yang dibentuk berdasarkan anggota dari suatu himpunan, dengan cara mengambil semua atau sebagian anggota dari himpunan tersebut, tanpa memperhatikan urutan dari anggota masing-masing susunan sesuai dengan perbedaan permutasi yang kita bahas di slide sebelumnya. Dalam kombinasi, kita hanya fokus pada siapa yang terpilih, bukan urutan terpilihnya. Di slide ini, kita akan mempelajari rumus kombinasi. Rumus kombinasi adalah N CR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurang R faktorial, di mana N adalah jumlah total anggota dan R adalah jumlah anggota yang terpilih. Pada slide berikutnya, kita akan mempelajari contoh soal-soalnya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Delima. Baik, saya akan menjelaskan contoh soal dari 4C2 sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N dikurang R faktorial sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 dikurang 2 faktorial sama dengan 4 faktorial yang berarti 4 dikali 3 dikali 2 faktorial. Kemudian dibagi, karena tadi 2 faktorial dikali 4 dikurang 2, jadi hasilnya 2 faktorial lagi, jadi 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 4 dikali 3 per 2 dikali 1, hasilnya 12 per 2. Jadi untuk hasilnya itu ada 6 cara. Untuk contoh soal selanjutnya, suatu perusahaan terdiri dari 8 laki-laki dan 6 perempuan. Perusahaan tersebut ingin dibuat tim divisi pemasaran produknya yang terdiri dari 3 laki-laki dan 2 perempuan. Pertanyaannya, berapa banyakkah cara dalam membuat tim tersebut apabila ditentukan sebagai berikut? Untuk syarat yang pertama, setiap orang dapat dipilih secara bebas. Jika tiap orang bebas untuk dipilih, maka caranya ada 3 laki-laki dipilih dari 8 laki-laki. Jumlah yang tadi kan 8 laki-laki, sehingga menjadi 8C3 sama dengan 8 faktorial per 3 faktorial dikali 8 dikurang 3 faktorial. Hasilnya 8 faktorial per 3 faktorial dikali 5 faktorial sama dengan 56. Kemudian diambil 2 orang perempuan dari 6 orang perempuan dari jumlah perempuannya. Kemudian 6C2 sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial dikali 6 dikurang 2 faktorial. Kemudian sama dengan 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 faktorial yang mendapatkan hasil 15. Jadi untuk banyaknya cara dalam membentuk tim divisi pemasaran yang meliputi 3 laki-laki serta 2 perempuan, yaitu 8C3 dikali 6C2 sama dengan 56 dikali 15, jadi terdapat 840 cara. Untuk syarat yang kedua, 2 laki-laki tertentu harus bisa masuk pada tim divisi pemasaran tersebut. Caranya, N sama dengan tadi kan jumlah laki-lakinya ada 8, jadi 8 dikurang 2 dari laki-laki yang harus masuk tim, jadi terdapat 6 jumlah laki-laki. Kemudian R-nya itu 3 dikurang 2 laki-laki yang harus masuk tim. Laki-laki yang harus masuk tim itu kan tadi ada 2 ya syaratnya. Terus jadi hasilnya 1. Caranya 3 laki-laki dipilih dari 6 laki-laki sehingga menjadi 6C1 sama dengan 6 faktorial per 1 faktorial dikali 6 dikurang 1 faktorial. Hasilnya 6 faktorial per 1 faktorial dikali 5 faktorial sama dengan 6. Sedangkan perempuan dapat dipilih dengan 15 cara.
banyaknya cara membentuk timnya adalah 6C1 dikali 6 C2 sama dengan 6 dikali 15 dan diperoleh hasil 90 cara. Kemudian untuk syarat yang ketiga, 3 orang perempuan tidak boleh ikut dengan tim divisi pemasaran tersebut. 2 orang perempuan dipilih dari 3 orang perempuan. Jadinya 3C2 sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial dikali 3 dikurang 2 faktorial sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial dikali 1 faktorial. Hasilnya adalah 3, sedangkan laki-laki yang bisa dipilih dengan cara 56 cara. Jadi untuk banyaknya cara membentuk tim apabila 3 orang perempuan tidak boleh ikut dalam tim divisi pemasaran tersebut, yaitu caranya 8C3 dikali 3C2 sama dengan 56 dikali 3 dan mendapatkan hasil 168 cara. Itulah tadi pembahasan mengenai kombinasi yang dimulai dari pengertian, perbedaan dengan permutasi, rumus yang digunakan, hingga beberapa contoh soal untuk memperjelas konsepnya. Semoga penjelasan kelompok kami bisa membantu teman-teman semua dalam memahami materi kombinasi ini dengan mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.